Haruskah saya memberitahu pacar saya bahwa saya sekarat sebelum saya putus dengan dia? Pada dasarnya seperti judulnya, saya menemukan bahwa saya memiliki penyakit yang akan membunuh saya. Akan mengambil alih tubuh saya dan tidak ada obatnya. Semua yang bisa dilakukan dokter hanyalah meresepkan obat untuk membuat Anda nyaman. Saya telah bersama pacar saya selama 3 tahun sekarang dan dia adalah cinta sejati dalam hidup saya. Selalu setia dan selalu ada untuk saya. Saya sudah beberapa kali masuk dan keluar dari rumah sakit selama hubungan kami. Sebagian besar karena saya balapan sepeda motor kelas berat. Insiden paling serius adalah luka tusuk. Dan saya ingat betapa takutnya dia dan berteriak meskipun saya hanya butuh jahitan dan bisa pulang keesokan harinya. Ini bukan sesuatu di mana saya bisa pulang keesokan harinya. Saya akan putus dengan dia karena dia layak bahagia dengan seseorang yang sehat yang dapat memberinya kehidupan yang diinginkan dan anak-anak. Saya takut dia akan tetap bersama jika saya memberitahunya apa yang sedang terjadi. Sebagian dari saya ingin berbohong dan mengatakan saya berselingkuh sehingga dia membenci saya dan pergi. Kami memiliki banyak teman bersama yang akhirnya akan mengetahui bahwa itu adalah kebohongan dan menghubungkan titik-titik mengapa saya melakukannya. Tapi memikirkan dia menangis dari kebohongan itu membuat hati saya hancur. Saya bahkan tidak tahu apakah ini adalah tempat yang tepat untuk memposting ini. Saya hanya tidak tahu harus berbuat apa. Putus dengan dia dan katakan itu untuk kebaikannya sendiri. Berbohong. Saya rasa saya juga perlu melepaskan karena baru pagi ini saya tersadar. Saya mengetahui minggu lalu tetapi baru terasa sekarang. Saya tidak akan melihat usia 30. Edit. Bagi orang-orang yang bertanya kepada saya apa diagnosis dan prognosis saya, ini adalah kanker pankreas. Sekitar 95% orang yang didiagnosis dengan itu meninggal dalam waktu sekitar 3 tahun. Saya bahkan tidak memperhatikan untuk tidak menyebutkannya dalam postingan di awal. Itu salah saya. Tapi seperti yang Anda lihat saya agak terlalu kewalahan belakangan ini. Membaca balasan ini tidak mungkin bagi saya untuk menjawab semuanya sehingga saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya di sini. Pertama, terima kasih kepada mereka yang mengatakan hal-hal yang baik. Kedua, saya menyadari betapa bodohnya saya untuk ingin berbohong kepadanya. Saya sudah memesan tempat di restoran favoritnya dan saya akan memberitahunya setelah makan. Sebagian dari saya berharap dia tidak tinggal tetapi kita akan lihat apa yang dia pilih. Komentar yang relevan. Ops pikiran, saya lebih takut dia tinggal daripada pergi. Saya tetap di sisi teman saya bahkan harus membuat keputusan untuk mencabut steknya. Tidaklah indah melihat seseorang yang Anda cintai semakin memburuk. Saya lebih memilih dia pergi tetapi kita akan lihat apa yang terjadi setelah makan malam. Apakah Anda menyesali keputusan Anda untuk tetap di sisinya? Saya tidak menyesalinya. Tapi saya tidak seperti dia. Dia mirip dengan ibu teman saya. Menangis setiap hari dan bahkan tidak bisa mengunjunginya setelah bulan ketiga. Sangat menyedihkan tetapi itu kenyataan. Beberapa orang tidak bisa menangani rumah sakit dan tidak ada yang salah dengan itu. Apakah Anda memiliki seseorang untuk membuat keputusan medis untuk Anda? Saya sudah memiliki instruksi perawatan kesehatan di tempat. Saya tidak ingin membebani siapapun dengan keputusan-keputusan itu. Saya tahu seberapa stres itu bisa. Melamar. Saya sudah memikirkan untuk menikahinya sejak pertama kali melihatnya. Itu klasik dan klise tetapi saya langsung jatuh cinta dengan matanya. Namun, setelah mendapatkan diagnosis ini saya tidak ingin menikahinya. Saya tidak bisa membiarkannya menjadi janda dalam usia muda. Saya sudah mencari cincin yang akan dia terima dengan sebuah catatan dan hadiah dari saya setelah saya selesai. Saya tidak ingin menikahinya lagi tetapi dia akan tahu bahwa dia satu-satunya selamanya. Maaf jika terdengar klise atau norak tetapi pada titik ini saya tidak peduli dengan itu. Saya sekarat haha. Gejala. Pergi ke dokter untuk pemeriksaan karena saya kehilangan berat badan meskipun sejarah saya menambah berat badan. Menjaga berat badan saya. Saya berolahraga 6 hari seminggu dan meskipun saya bukan atlet profesional, saya tidak buruk. Dokter menyalahkan stres dari pekerjaan dan mengatakan saya bisa berkonsultasi dengan spesialis jika saya ingin obat untuk stres. Melanjutkan hidup saya sebaik yang saya bisa tetapi terus kehilangan berat badan dan semua orang khawatir. Kembali ke dokter dan mereka memesan pemeriksaan darah. Mendapat hasilnya yang jelas tidak baik dan dikirim ke spesialis. Sementara semua orang mengira pekerjaan yang menekan itu alasan sebenarnya, saya diuji dan dipindai di rumah sakit di mana mereka menyadari bahwa saya memiliki sedikit kuning. Mereka kemudian bertanya bagaimana kotoran saya dan saya pikir pantas dan memberitahukan kepada mereka. Ternyata kotoran Anda memberitahu Anda lebih dari hanya kesehatan umum. Tes dan pemindaian menunjukkan bahwa saya memiliki pertumbuhan. Blah blah blah. Sekarang Anda sudah mengetahui bahwa saya diberitahu bahwa saya memiliki kanker dan sekarang kita berada di sini. Pos pembaruan. September 25, 2023. Judul. Temberuin. Saya memberitahu pacar saya bahwa saya sekarat.
Mengajaknya makan malam di tempat berkencan favorit kami. Kami makan makanan yang luar biasa dan minum seperti biasanya. Kencan berlanjut seperti biasa, kami pergi ke pantai dan mulai berjalan sampai kami sampai ke tempat kami. Dia berkata bahwa dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang ingin saya katakan karena saya terlihat seperti itu. Dia kemudian bercanda tentang bagaimana terlalu cepat bagi kami untuk bertunangan. Jadi jika ada cincin di sakuku, sebaiknya ada tulisan di sana. Ini membuat semuanya jadi lebih sulit. Dia mengira ada cincin di sakuku ketika sebenarnya saya akan memberitahunya bahwa tidak akan pernah ada. Benar-benar membuat hatiku hancur. Saya memberitahunya bahwa dia benar. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Dan saya memberitahunya segalanya. Mulai dari bagaimana saya mengetahuinya hingga apa arti diagnosisnya hingga prognosisnya. Saya memastikan tidak merapikan atau menyembunyikan apapun. Dia pantas untuk mengetahui segalanya. Selama 1 jam berikutnya, dia terus bertanya apakah saya yakin dan bagaimana ini mungkin terjadi sambil menangis. Dia langsung mengatakan bahwa dia akan tetap bersamaku dan saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya memberitahunya bahwa dia perlu beberapa hari untuk memikirkannya. Saya sudah mengatur agar sahabatnya menunggu di tempat parkir lain untuk membawanya ke rumahnya. Saya pulang sendirian. Sebelum orang-orang memanggil saya dengan nama-nama karena tidak mengantarkannya pulang. Saya tidak ingin dia sendirian setelah mengetahui berita ini. Tetapi saya juga tidak ingin dia melihat saya menangis. Jika dia melihat saya malam ini, dia akan semakin ketakutan. Dia akan menyadari bahwa saya ketakutan dan dia akan panik. Saya mendapat kabar bahwa dia tertidur karena menangis begitu banyak. Saya mengirim Uber Eats dessert favoritnya ke rumah sahabatnya agar ada saat dia bangun. Begitu saya selesai mengetik ini, saya akan bertemu dengan 3 teman terdekat saya untuk bersantai. Saya sudah mengenal 2 dari mereka selama 20 tahun dan yang lainnya selama 18 tahun. Kami sangat dekat dan berbagi terlalu banyak detail yang TMI. Jika ada saran tentang bagaimana memberitahu mereka tentang berita ini, saya akan sangat menghargainya. Sementara itu, saya akan minum untuk 2 orang, saya dan kanker ini. Pos yang sama, keesokan harinya. Terima kasih atas kata-kata baiknya. Beberapa hal yang perlu ditambahkan. Saya berada di Kanada jadi saya memiliki layanan kesehatan gratis jadi saya tidak khawatir tentang biaya melawan ini. Saya masih belum melihat gadis saya karena dia masih berada di rumah sahabatnya. Dia akan mengirim pesan kepada saya untuk bertanya bagaimana perasaan saya dan marah ketika saya bilang saya baik-baik saja atau bercanda. Memberitahu orang lain. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang teman-teman saya. 2 dari mereka sedang belajar kedokteran dan yang lainnya di sekolah hukum. Mereka tetap bodoh meskipun begitu. Saya memulai dengan meminta salah satu dari mereka untuk membuat lelucon tentang kanker. Saya segera mengakhiri dengan terlalu cepat. Bro, terlalu cepat dan begitulah teman-teman baik saya mengetahui bahwa saya memiliki kanker. Teman-teman sekolah kedokteran mulai memberitahu saya tentang obat-obatan dan perawatan baru sementara teman sekolah hukum saya menuntut untuk melihat formulir direktif medis saya, dan begitulah mereka juga mengetahui bahwa saya telah menjadi donor organ selama bertahun-tahun. Orang tua saya masih belum tahu. Kakak perempuan saya, bahkan tidak bisa berpura-pura tahu bagaimana memberitahu dia. Saya masih melihatnya sebagai adik saya jadi itu sulit haha. Bos saya, meminta pertemuan 1 lawan 1 pagi ini dan memberitahunya tentang diagnosis saya. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu saya memanfaatkan manfaat perusahaan sebanyak yang saya inginkan. Saya mengatakan bahwa yang saya inginkan sebenarnya hanyalah tampil di tempat kerja seolah-olah tidak ada yang salah dan tidak ada yang tahu sampai saya pingsan di tempat kerja. Dia setuju. Motor saya adalah R1 2022. Saya suka sepeda itu dan banyak yang bertanya apakah saya akan berhenti mengendarainya karena ini. Jawaban singkatnya adalah tidak akan pernah. Saya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang buruk di dalam diri saya jauh sebelum terkena kanker. Hidup terus berjalan dan begitu juga saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk terus memberitahu Anda semua jika Anda mau. Terima kasih. Komentar yang relevan. Tentang luka tusukan yang dia alami dalam pos pertama. Kecelakaan sepeda motor terjadi di lintasan atau jalur. Ditusuk pada hari Selasa malam di Inggris haha. Orang-orang yang dia beritahu. Sampai sekarang saya sudah memberitahu 4 orang dan memberi mereka semua pilihan untuk pergi dengan kenangan baik yang kami miliki. 3 teman mengatakan kepada saya untuk pergi dan bahwa mereka tidak akan meninggalkan saya. Sekarang menunggu gadis saya haha.